Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel It's Rido. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini. Jangan lupa untuk selalu dukung dan support saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan seperti yang kita tahu bersama, belakangan ini telah terjadi kasus polisi tembak polisi, atau yang lebih viral sebagai kasus pembunuhan Brigadir J. Dan kasus ini telah memasuki babak baru seperti yang sama-sama kita tahu bersama, dan update terbarunya pada tanggal 9 Agustus 2022 atau baru saja sebelum saat saya membuat video ini, Kapolri telah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Dan seperti yang disampaikan Kapolri juga, tidak ada terjadi penembakan atau tragedi penembakan itu di rumah dinas Verdi Sambo itu, melainkan itu hanyalah sebuah drama atau akal-akalan mereka saja. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian ditetapkan sebagai pembunuhan berencana, dan mereka membuat skenario lain untuk disampaikan ke publik. Sebenarnya apa yang menyebabkan Irjen Verdi Sambo ini melakukan pembunuhan terhadap anggota beliau sendiri? Bahkan Brigadir J ini adalah seorang ajudan terbaik katanya. Dan sebenarnya apa modus atau apakah motif kenapa beliau membunuh? Dan kenapa si Baradae yang ditetapkan sebagai pelaku penembakan atau dikambing hitamkan? Dan semoga kebenaran dan keadilan segera terungkap, dan kebenaran harus selalu kita tegakkan. Dan sebelum Kapolri menyampaikan bahwa Irjen FS ini ditetapkan sebagai tersangka, telah banyak muncul teori-teori dari masyarakat. Dan untuk menjelaskan tragedi ini, muncullah banyak teori di masyarakat, teori konspirasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Teori yang pertama adalah, ini sebelum hari ini ditetapkan ya, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh polisi dari awal. Dan kesaksiannya Baradae bahwa Brigadir J itu telah melakukan pelecehan terhadap Putri C. Dan Putri C ini adalah istri dari Pak FS itu. Dan Baradae hanyalah melakukan pembelaan sampai akhirnya berakhir dengan hilangnya nyawa Brigadir J. Walaupun teori ini adalah opposite tweets, yang sebuah kemungkinan tidak menjelaskan banyak hal. Dan seperti kondisi fisiknya Brigadir J yang setelah selesai otopsi tidak sesuai dengan cerita kronologi yang dipaparkan. Dan semua hal sampai saat ini pun belum ada bukti yang menunjukkan kalau Brigadir J ini melakukan pelecehan kepada Putri C. Dan tidak ada juga rekam jejak atau pelaporan terhadap pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J ini, atau kesaksian dari orang-orang yang tahu sebagai sesuatu hal yang gak sesuai gitu sama karakternya. Jadi Brigadir J ini dikenal sebagai sosok yang sangat baik. Dan bahkan Baradae dan Bribka R yang memberikan kesaksian dan ada di rumah dinas pada saat itu, ia juga mengaku tidak melihat aksi pelecehan tersebut. Nah, teori yang pertama ini juga sangat janggal untuk banyak orang. Kalau dianggap
cukup tidak masuk akal untuk seorang brigadir yang melakukan pelecehan terhadap pasangan atasan di rumah dinasnya sendiri. Dan tentunya di rumah dinas itu pasti dijaga oleh pengawal yang cukup ketat dan dijaga oleh orang-orang yang punya kuasa, punya senjata, dan juga bisa dibilang itu adalah hal yang sangat berbahaya. Dan secara nalar atau secara logika nggak mungkin kan si Brigadir J memilih jalan sendiri untuk masuk ke dalam kandang yang berisikan singa-singa lapar. Dan kayaknya itu nggak mungkin atau mau cari mati gitu kan. Sebenarnya salah satu kunci dari kasus ini adalah ada di Putri C, dan karena beliaulah yang tahu satu-satunya kejadian yang sebenarnya. Dan seperti yang kita ketahui, beliau belum muncul ke publik, yang katanya beliau mengalami trauma dan diperkirakan baru sembuh, kata psikolognya, 3-6 bulan ke depan. Dengan teori ini juga, banyak orang-orang yang merasa bahwa dalam 3 hari gap antara peristiwa dan konferensi pers yang sudah disampaikan oleh kepolisian, itu seakan-akan sudah disiapkan alur yang menaruh posisi orang sudah tidak bisa membela dirinya ditetapkan sebagai tersangka, dan orang-orang yang masih ada sebagai orang yang membela diri. Kemudian teori yang kedua adalah pertikaian yang tidak sengaja memburuk, bahwa Brigadir J dan Barada E terlibat dalam cekcok dan berantem gitu. Keduanya memiliki senjata dan akhirnya terjadi baku hantam dan adu peluru. Teori ini didukung dengan ditemukannya bukti penganiayaan dan penyerangan. Dan untuk menutupi tragedi ini, menurut sebuah tweet dari akun tetap buronan Mabes, teori konspirasi ini, dan walaupun sekarang akunnya sudah menghilang. Dan sebenarnya pihak kepolisian itu sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Sayang mereka kemudian menyusun alibi dan merancang penjelasan yang harus disampaikan ke publik dan untuk menjaga nama instansi mereka. Bahkan para petinggi itu berkoordinasi untuk menutupi masalah dengan melobi instansi-instansi lainnya untuk mendukung treatment mereka ketika kasus ini berkembang, dan yang akan mendapatkan efek negatif itu adalah semua instansi mereka. Nah, jadi nggak mau mereka harus melakukan pre-sharing merger, dan karena itu barulah 3 hari kemudian kepolisian melakukan konferensi pers. Gitu kira-kira. Dan ditambah lagi adanya sebuah sumber yang memberikan informasi ke Kumparan Plus. Katanya pihak berwajib itu sempat menemukan beberapa bukti penganiayaan. Salah satunya adalah alat pemotong cerutu yang digunakan sebagai alat yang dipakai untuk memotong jari-jarinya Brigadir J. Ini sangat kejam gitu. Dan tapi pada saat 20 Juli, saat konferensi pers itu dengan tegas menyatakan bahwa Brigadir J itu jari tangannya itu putus, disebutkan dari cara Brigadir J memegang senjata. Dan seluruh luka-luka yang ada itu dikarenakan akibat peristiwa tembak-menembak antara polisian itu. Dan dari situ makanya barang bukti itu tidak kelihatan. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang ketiga. Dan teori yang ketiga adalah bahwa merupakan pembunuhan ini berasalkan dari motif masalah asmara, bahwa Irjen Ferdy Sambo mengakhiri hidup Brigadir J karena perihal kecemburuan. Menurut banyak sekali dugaan, hubungan antara Putri C dan Irjen FS itu sebenarnya sudah harmonis sejak tidak lama. Perihal kecemburuan, teori yang satu ini pas pertama kali aku baca, ngerasa kayak masa sih seorang ajudan mau melakukan hubungan asmara antara atasannya. Dan untuk banyak sekali orang yang mempercayai teori yang terkait ini, jadi menurut banyak artikel dari New South Wales, hubungan antara Irjen FS dan istrinya Putri C itu sudah tidak harmonis, bahkan sering berada rumah, apakah akurat 100%. Sampai pengacara keluarga itu mengatakan kalau Putri C ini sudah memiliki hubungan yang dekat sama Brigadir J karena kinerjanya yang baik dan sikatan. Dan sebenarnya Putri C ini nggak baik ke Brigadir J aja, dan
dia memperlakukan Brigadir J, adik dari Brigadir J, yaitu Bribda LL, juga sangat baik. Bahkan 1 minggu sebelum kejadian, Bribda LL ini sempat bertemu sama Putri C untuk diberikan beberapa hadiah berupa uang, tas, dan dompet. Dan secara langsung Bribda LL juga dijanjikan untuk diurus proses pemindahannya dari Yanma Polri ke Polri ke Polda Jambi. Nah, selama saya mencari tahu tentang informasi kasus ini, ada beberapa sumber yang kita anggap informasinya itu udah cukup detail dan personal yang sempat diupload ke media sosial. Tapi entah kenapa, entah alasan apa, itu tiba-tiba saja menghilang, karena ada di sana satu video yang tadinya saya jadikan referensi untuk menjelaskan detail asmara antara orang ini, tiba-tiba saja terprivat karena alasan tertentu. Dan kali ini saya minta kepada tanggapan dari teman-teman semuanya, dan apakah sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan apakah mungkin kasus ini dimanipulasi untuk menutupi pembunuhan keji, atau hanya menutupi accident count dan mencoba menyelamatkan nama baik instansi yang mestinya dipercaya publik. Dan coba guys, kalian komen di bawah, kita diskusi bersama, atau apakah ada dari teori-teori yang saya sampaikan tadi tidak termasuk yang harusnya itu adalah bagian-bagian yang penting dari kasus ini. Sementara sekian dulu informasi yang saya sampaikan dan teori-teori yang sudah saya dapat, dan update terbaru sudah saya sampaikan di awal video tadi bahwa Irjen Polisi Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan berencana yang dilakukan penembakan terhadap Brigadir J. Dan mari kita kawal kasus ini bersama-sama. Semoga kebenaran dan keadilan segera terungkap, dan kebenaran itu harus selalu ditegakkan. Dan di akhir sesi ini saya akan menyajikan video-video cuplikan-cuplikan yang sudah saya rangkum dan saya dapat dari berbagai media. Itu dapat kalian nilai sendiri, apakah kasus ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berada. Dalam nih dia nih, kemana nih? Takut dia ada orang juga di sini, gitu. Takut ada orang standby juga di sini dia. Ada orang dia juga di sini standby. Terkopi. Kita pantau terus. Don, tolong informasikan kalau memang ada kendaraan yang langsung jemput bola. Yaitu bahwa matinya Brigadir J itu ada di rumah Verdi Sambo, tidak dalam perjalanan Magelang Jakarta. Beberapa menit sebelumnya masih dalam kondisi segar bugar, tapi kemudian terakhir terlihat pada pukul 16.40 berapa begitu ya. Jadi 15.49 terakhir terlihat. Nah, itu juga perlu
diketik ya 15.30 atau 15.49 gitu. Jadi 1 jam kemudian menghilang, kira-kira begitu. Tidak ada lagi di pantauan CCTV. Nah, dalam time frame 1 jam itu mungkinkah ada penyiksaan kemudian dilanjutkan dengan katakanlah penembakan, atau sebelumnya dijerat dulu whatever gitu. Artinya proses itu adalah proses yang sangat cepat, yang tidak disadari oleh katakanlah Brigadir J kalau seandainya kasusnya benar-benar pembunuhan berencana ya. Tapi kalau kasusnya pelecehan, tadi menghadapi sebuah hitungan-hitungan waktu yang tidak masuk akal, karena kok cuma 3 menit ya, mulai dari Putri masuk kamar pada pukul 17.09, lalu dia diperkirakan mati pada pukul 15.11, bahkan less than 3 menit. Kalau seandainya itu yang menjadi dasar ya, yaitu pelecehan. Tapi kalau yang menjadi dasar bukan pelecehan. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap video yang sudah saya putarkan tadi? Dan saya rasa teman-teman sudah tahu di sini siapa yang sebenarnya yang salah, dan kita berterima kasih kepada Kapolri yang sudah bersedia dan sudah menangani kasus ini dengan baik, dan kita harap dan kita kawal bersama semoga kasus ini segera selesai dan kebenaran selalu terungkap. Dan sekian dulu informasi yang sudah dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu dukung dan support saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan see you di next video.